tentang salib. Salib itu tanda atas ke bawah, kiri kanan. Hubungan relasi Allah dan manusia, manusia dan manusia, yang pada awal mulanya menjadi tanda ketika zaman Yesus. Kenapa sudah disalibkan? Salibkan tanda penghinaan yang paling keji, hukuman yang tidak manusiawi. Sehingga sama mungkin tahun 65 kalau kita bilang komunis itu artinya mati. Sama dengan zaman itu, ketika orang bilang salib atau membuat tanda salib atau mengenakan salib, itu tidak akan lama akan mati. Dan Yesus mengenakan itu, memasuki salib, memanggul salib, kemudian meninggal, mati, digantung di salib. Kemudian hari ketiga, tanda yang begitu mengerikan diubah. Bahasa Balinya transformasi, diubah dari dalam, sehingga mempunyai makna yang luar biasa. Sehingga sekarang hampir semua orang menggunakan salib. Ada yang besar-besar, mungkin 5 kilo kah, salib besar semua. Juga penyanyi rock menggunakan salib yang gede-gede itu. Uskup juga salibnya gede-gede, suster juga gede-gede, salibnya gede-gede semua. Kenapa? Karena memang kita bangga dengan tanda itu. Salib itu kemudian bukan hanya tanda, tapi kemudian harus menjadi jalan hidup dan kebenaran. Bukan sekedar tanda salib yang kita buat sambil nyatu kedek-kedek kita buat tanda salib. Orang bilang ulah buyung kah? Bukan begitu. Apakah tanda salib yang kita buat itu menggambarkan keyakinan kita bahwa dengan tanda itulah kemudian dunia diselamatkan? Bagaimana kita mengerti tanda yang menyelamatkan ini? Saya kerap menceritakan dengan cerita ini. Ada 2 hewan yang mungkin kita bisa pelajari, yaitu ular dan ulat ya. Kalau ular dia makan banyak, mungkin kemarin saya lihat ada tuh di berita di Kalimantan, ular makan 2 kambing, ular piton itu. Dia makan kemudian dia diam 1 bulan, macam tidur berpuasa begitu. Setelah 2 bulan dia lapar, dia masih seperti itu, masih jalannya merangkak, masih menjalar begitu. Kalau ulat lain, ulat dia makan banyak kemudian dia diam kemudian berubah rupa. Dari yang makanannya daun kemudian dia ubah jadi kepompong, kemudian tumbuh sayap, kemudian terbang jadi kupu-kupu. Makanannya awalnya daun kemudian menjadi madu. Saya melihat bahwa memaknai salib kita harus mencontoh semangatnya ulat. Kita makan biasa. Terus setelah kita makan ada masa untuk silensium, tenang. Sehingga mengapa kelemahan sekolahan sekarang adalah tidak bisa diam, ribut dari pagi sampai pagi. Juga di asrama anak-anak juga mudikah juga kalau ketemu tuh ribut, tidak tahu omong apa, tidak bisa diam sedikit, tusuk sana tusuk sini. Kenapa? Karena tidak dilatihkan untuk itu. Karena Tuhan hadir dalam ketenangan. Ketika orang tidak bisa tenang, ribut terus, maka Tuhan tidak hadir dalam hidup mereka. Yang ada mungkin Lucifer. Dan salib pertama adalah ketenangan dalam masa tertentu, sehingga dapat melihat dengan jelas kemana arah hidup saya ini. Sehingga kita berubah yang tadinya mungkin kacau-kacau, bodoh-bodoh, malas-malas, tipu-tipu, masih percaya sama klinik, sama kembah-mbah dukun sana, cari gegemet, cari penglaris semuanya. Ketika kita mengenal Yesus dan salib itu, maka itu diubah, ditinggalkan, tidak ada gunanya. Berubah kemudian bersayap, kita terbang, punya kemampuan yang lebih dari itu. Dan itu semua akan menjadi nyata dan benar-benar konkret ketika kita punya waktu malam merenungkan sabda Allah, kemudian merencanakan perbuatan-perbuatan baik. Mungkin orang cari gampang, jadi guru kalau ngajin yang penting man gaji, karyawan juga datang terlambat singkengken, megai sambil ya dia bawa nyampat sebentar, duduk nggak bawa HP, duduk. Ya, apakah itu jiwa orang yang percaya kepada Kristus? Saya pribadi jujur ibu sekalian, sebagai imam, saya mengatakan saya mencintai umat. Buktinya mana?
Kalau pastor mengatakan saya mencintai umat saya, dia bisa terlambat juga, dia punya suara merdu berusak dunia. Tinggal genteng rusak, ya diam-diam saja. Tinggal pastor rusak, diam-diam saja. Ya aman-aman saja. Wah tenang kan, pulas, bangun, makan enak. Apakah seperti itu panggilan kita? Atau kita latihan kur, lagu Madah Bakti kan pangalo aja. Madah Bakti itu 63, selesai, babisar, babeduag. Sehingga ditegur sama dirigen, ngambul. Karena mereka tidak pintar. Padahal blognya paling blog. Suaranya melengse, fales, baca not up, F dibaca C. Ya, kenapa tidak mau merenungkan sendiri? Salib pertama-tama adalah perubahan dari dalam, dari cara pandang. Ada kerinduan untuk berbuat baik. Kenapa ibu sekalian, ketika Anda memikirkan yang baik, berbuat yang baik untuk KBG lingkungan, Anda berani mengorbankan sedikit kekurangan Anda untuk menyumbangkan misalnya untuk si ACB, untuk gereja. Pada saat itu salib menjadi tanda kehidupan, menjadi cara berpikir yang benar. Sehingga salib bukan tanda salib tak gantung di leher, gantung di mobil, bukan itu pertama-tama. Pertama-tama adalah cara berpikir, cara berbuat, kemudian ada action yang nyata. Suami mengatakan pada istrinya, I love you full. Bangun jam 10, kijab-kijab, hidih kopi, langsung gede beguling suatu pahang makan, ngerokok doang dos, setelah itu ujang pulas, ben. Apakah seperti itu? Salib itulah tanda cinta yang paling nyata. Ada yang kita buat sungguh-sungguh sehingga minimal KBG ada kemajuan. Kur yang dulu mungkin agak kacau-kacau, pelan-pelan jadi bagus, mantap. Tadi Mazmur bagus, hentakannya bagus. Dirigen juga jangan macam yang ulah burung saja. Ada seninya dirigen itu. Saya tidak tahu dirigen, tapi saya belum pelajari bagaimana menyanyi meskipun tidak mahir. Sehingga hal seperti ini kita mesti omong. Itulah sebenarnya bagaimana cara berpikir kita seperti ulat tadi, yang awalnya kita makan daun, kemudian kita berdiam, bertapa, kemudian ada perubahan sikap, perubahan cara berpikir, kemudian kita bisa terbang. Salib bukan sekedar tanda-tanda kita buat begini, bukan. Itu baik. Tapi dari dalam kita buat apa? Minimal kalau tidak bisa bantu orang, ya doakan saja. Sebuah yang membantu, kadang ngemel-mel, nyelat-nyelat pisago, nyan nguren liung lah pana. Woi, itu bahasa yang paling menyakitkan kan? Nyan nguren ngaik itu. Kan lu sudah gak bantu, dia lagi seperti menyalahkan orang lain lagi. Orang seperti itu orang yang paling celaka. Kalau mungkin dia mati, dia masuk neraka yang paling bawah itu. Semoga kita yang mendengar hari ini, mendengar renungan hari ini, kemudian pulang misah ada perubahan baik. Nah, di KBG, di lingkungan ya. Dan saya harap lain kali datang lebih awal sedikit, jangan terlambat kalau misah. Itu juga bagian dari salib yang kita gunakan. Kita mohonkan semangat ini dalam misah pada pagi ini. Amin.